Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukrimina binuril imani wal islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi hari ini, yaitu diberikannya kita taufik dan hidayah untuk melaksanakan salat yang mulia dan agung ini, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita pada subuh kali ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dan semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Malam tadi kita sampai terakhir kepada cerita Nabi Yunus alaihissalam. Doa atau munajat Nabi Yunus alaihissalam yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berkenaan dengan keutamaan dari doa Nabi Yunus tersebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa rawash Syaikhan annahu sallallahu alaihi wasallam qala da'watu dhinnuni idh da'a biha wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dakwanya Dhunnun, maksudnya Nabi Yunus, ketika dia berdoa di dalam perut hut, di dalam perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya kecuali Engkau, wahai Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minadh dhalimin, menjadi hamba-Mu yang zalim. Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yadra' biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Tidaklah seseorang laki-laki yang muslim berdoa pada sesuatu apapun itu,
dengan menggunakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin illa stajaballahu lahu, kecuali Allah akan mengijabah, mengabulkan doanya. Wa fi riwayatin lil Hakim, dan ada lagi satu riwayat dari Imamul Hakim di dalam Mustadrak Imam Hakim, inna man da'a biha fi maradihi arba'ina marratan famata fi maradihi dzalik u'tiya ajru syahidin wa in bari'a maghfuran lahu. Ya Nabi, sesungguhnya siapa orang yang berdoa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ketika inya garing sakit, arba'ina marratan 40 kali, famata fi maradihi dzalik, kemudian meninggal dunia inya, wafat, meninggal setelah garing itu inya meninggal. Ketika garingnya inya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali, u'tiya ajru syahid, dia akan diberikan pahala orang mati syahid. Wa in bari'a, tapi kalau inya kada jadi mati garing, habis itu sembuh, tapi ketika garingnya tadi membaca itu 40 kali, maka bari'a maghfuran lahu, dia sembuh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ingat tuh kalau nya garing, walau sakit gigi, sakit kepala, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, itu keutamaan daripada doa Nabi Yunus alaihi salam. Melanjutkan hadis kita malam tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Kemudian lanjutannya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian jar Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila kamu meminta maka pintalah kepada Allah, dan apabila kamu berlindung maka berlindunglah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta ay aradta an tas'ala syai'an, apabila kamu ingin meminta sesuatu apapun, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Ayyutiyaka iyyahu min fadlih, niscaya Allah akan memberikanmu dengan karunia-Nya. Fa innahul ghani, karena Allah Ta'ala itu maha kaya, al-malik, yang memiliki li jami'il asya, memiliki semua sesuatu. Bentuk meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau secara umum meminta sesuatu, disebutkan di sini ada dua macam. Yang pertama, malam tajril adatu bijiryanihi ala aidil khalq kal huda wa taufiq wal fahmi fil ulum wa shifa'il marid wa husulil afiyah min balayad dunya wal akhirah wal afwi war ridha wa dukhulil jannah fala yajuzu ayyus'ala illa minallah. Yang pertama
adalah sesuatu yang secara kebiasaan adat itu tidak akan kita dapatkan dari manusia, kecuali itu kita dapatkan dari Allah. Perkara nang kaya ini kada boleh kita meminta kepada makhluk. Kita cuman boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara adat kebiasaan perkara itu tidak akan kita dapatkan dari makhluk. Maka jarsidin kada boleh kita meminta kepada makhluk. Kita cuman boleh meminta kepada Allah. Contohnya meminta petunjuk, taufik, pemahaman terhadap ilmu, sembuh dari sakit, atau mendapatkan keafiatan, keselamatan daripada segala bala dunia dan akhirah, meminta ampunan, meminta keridhaan, meminta surga. Itu yang memberi cuman Allah. Adalah manusia memberi kita masuk surga atau memberi kita keampunan dosa atau nang meridhoi kita atau mendapatkan petunjuk, pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kada mungkin didapatkan dari makhluk. Kada boleh kita minta lawan makhluk. Bolehnya cuma minta kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memadahkan, apabila hendak meminta surga, maka mintalah surga yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kaya ini kada boleh minta lawan makhluk, lawan manusia. Mintanya lawan Allah. Berdoa lawan Allah. Minta keselamatan kepada Allah. Ya kah? Kada boleh minta lawan makhluk. Tapi kalau makhluk tadi sebagai perantara aja, atau bahasa kita biasanya apa? Tawassul. Bertawassul dengan makhluk, dengan orang soleh, dengan amal soleh, atau dengan gawian yang pernah kita kerjakan menurut kita itu adalah sesuatu yang bernilai di hadapan Allah, kemudian kita bertawassul dengan itu tidak dilarang. Ada dalilnya lah Ustaz, ada di dalam Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi ada menulis sebuah hadis di mana Rasulullah menceritakan kepada para sahabat. Ini dalil tawassul. Jar Nabi di zaman dulu itu ada 3 orang. Inya bertiga ini terkurung di dalam goa. Ini ada di dalam Riyadhus Shalihin, lihat ya. Ia melakukan perjalanan. 3 orang ini di pertengahan perjalanan kehujanan. Waktu sudah malam, akhirnya mencari tempat berteduh, kededak lagi tempat kecuali masuk ke dalam goa itu. Ketika masuk ke dalam goa, inya bertiga ini istirahat, pintu goanya tertutup, dijatuhi oleh batu ganal. Kada kau keluar. Jadi salah satu yang bertiga itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Orang kededak tengah hutan, terkurung dalam goa. Apa kabar? Menunggu mati aja lagi itu tuh. Tapi ada salah satu dari yang bertiga ininya pintar, cerdas. Jarnya kededak lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah. Pasti di antara kita bertiga ini pernah dulu mengerjakan amal soleh, apapun bentuknya, masing-masing kita pasti ingat. Nah, coba kita
bertawassul kepada Allah dengan perantara amal solehin, supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Kemudian yang pertama, patawassala ahaduhum bibirrihi walidayh. Yang pertama, bertawassul kepada Allah dengan perantara amal solehnya tadi. Bertawassul kepada Allah dengan perantara amal solehnya. Apa amal solehnya? Inya pernah berbakti lawan kuitannya. Itu disebutkan di dalam hadis itu. Jadi si pemuda ini berisi kuitan, masih hidup dua-duanya, tapi sudah tua. Hari-hari yang maongkosi, nang membiayai, nang memberikan makan inya. Setiap inya begawi hasilnya diberikan makanan, inya kada makan, bininya kada makan dulu kecuali kuitannya makan. Oh, Masya Allah ini. Sampai suatu kali inya bulik bagawi itu sudah kemalaman, sudah bulik ke rumah, sampai ke rumah bawa makanan. Di dalam riwayat lain inya memerahkan susu kambing yang ada di rumahnya itu sudah siap, dibawanya masuk rumah. Ketika hendak menyuguhkan gasan kuitannya, mama abahnya sudah guring, guring. Ditungguinya, kada wani menggarak mama abahnya. Jadi baktinya luar biasa ini. Melihat kuitannya sudah guring, makanan tadi diingkutinya, air susu tadi diingkutinya di tangannya sampai subuh, berdiri di hadapan kuitannya. Kada wani menggarak, kada wani membanguni. Sampai ketika subuh kuitannya bangun, hanya inya menjulung makanan atau air susu tadi. Subhanallah, anak yang mana sanggup nangka ini? Pada daam wah ini kekanakan nangka itu lawan kuitan. Ya kalau jarnya setelah bermunajat lawan Allah dengan tawassulnya seperti itu, ya Allah jarnya, kalau memang amal ulun berbakti lawan kuitan ketika itu ikhlas karena pian, ya Allah selamatkan buhan ulun dari kesusahan ini, selamatkan buhan ulun dari dalam goa ini. Subhanallah, hanya inya bepandir ke itu, batu nang di mulut goa tadi bergeser, cuman bergesernya belum kawa keluar, bergeser sedikit aja. Kemudian yang kedua lagi, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal solehnya. Yang kedua ini inya beisi pegawai, beisi buruh, beisi anak buah, beisi anak buah, disuruhnya untuk mengerjakan proyek. Kalau kita wah ini belum tuntung proyek itu, salah satu dari anak buahnya ini bulik karena ada apa keluarganya, kuitannya meninggal atau masalah di kampung halamannya, bulik berdahulu, belum sempat mengambil gaji dari si laki-laki ini. Setelah proyeknya selesai, yang lain diberikan gaji, tinggal gaji nang orang nang bulik ini aja lagi. Karena orang bahari kan kata kayak wah ini nyaman aja, di manakah andakan kita nyamannya mengirim duit. Wih, ketika itu kada kawa tunggu kada datang orang ini. Akhirnya duitnya itu ditukarakannya kambing onta, dipeliharakannya sampai kambing itu banyak, sampai onta itu banyak. Setelah beberapa tahun, anak buahnya ini datang lagi lawannya, Tuhan, ingatlah lawan ulun pernah begawi lawan pian, bisa kapian menjulung gaji ulun ketika itu nang belum sempat ulun ambil. Oh iya, masih ada, ayo sini umpat aku. Dibawanya ke belakang rumah, dilihatakan ini gaji hikam merata, kambing sebanyakan, ontak sebanyakan. Jadi jernang
anak buahnya, jangan bergaya pian nih, mana ada gaji ulun ketika itu sedikit ja pian nih bergaya aja kada ajarnya ini ampun ikam berataan kada bang gaji ulun saya itu kada ampun ikam berataan ini nih gaji ikam nang ketika itu komodalakan kutukarakan ini sekarang sudah banyak ambil berataan. Masya Allah, itu diambil berataan, itu dalam hadis itu diambil berataan ontaknya, diambil berataan kambingnya, kada disisakan, gak sentuhannya kada disisakan, bawa bulik berataan. Masya Allah, sugih. Jadi jarnya kalau memang ulun ketika itu ikhlas karena Allah, selamatkan buhan ulun. Apa yang terjadi? Batu yang ada di mulut goa tadi bergeser lagi kedua kali, tapi belum kawa keluar lagi. Rupa ada nang lamak awak pada kawa keluar. Akhirnya yang ketiga berdoa. Yang ketiga ini pernah, Masya Allah, hendak melakukan perbuatan zina lawan sepupunya seorang, hendak melakukan sudah, tapi kada jadi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia bertawassul lagi dengan amal solehnya itu, kalau memang ulun itu ketika itu takut lawan pian, ya Allah, bujur-bujur takutan, bujur-bujur karena pian, selamatkan buhan ulun. Bergerak batu itu ketiga kali. Akhirnya bertiga ini selamat, kawa keluar. Ini dalil tawassul dengan amal soleh. Jadi babuhan ding sanak kita yang memadahkan bahwa bertawassul itu kada boleh atau bertawassul itu kafir. Ini dalilnya. Di dalam Al-Qur'an pun adalah ada cerita Jalut di akhir juz 2 atau juz 3 itu. Berperang. Buhannya ini dulu berjihad, setiap jihad membawa tobut. Tobut ini kotak, isinya di dalam itu tongkat Nabi Musa, surban Nabi Musa, jubah Nabi Musa ada di dalam itu. Setiap buhannya perang itu tobut dibawa. Setiap kali membawa tobut itu buhannya perang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiriklah buhannya itu. Kira-kira yang paling paham dengan Allah, paling paham dengan tauhid, ya buhan itu. Mon kelas kita nih, kelas kecek-kecek masih. Seandainya bertawassul dengan bekas orang soleh, surban Nabi Musa, surban Nabi Musa diandak dalam situ, ada tongkat Nabi Musa di situ. Coba baca dalam tafsir itu, diandak di situ. Setiap perang dibawa menang, setiap perang dibawa menang, diandak ya. Para sahabat kadang melakukannya. Jar siapa sahabat kadang melakukan? Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu Saifullah, pedangnya Allah. Paling hebatnya sahabat strategi perang. Itu beliau setiap berperang pakai surban, di dalamnya surbannya itu ada kupiah. Kupiahnya itu sudah buruk. Di suatu peperangan, surban Sidin ini, kupiah Sidin ini karena berperang gugur menggelinding di tanah. Itu beliau turun dari kudanya, menyasah surbannya tadi, menyasah kupiahnya itu. Diambil lagi, dipasang lagi kepalanya, naik lagi ke kuda. Setelah selesai peperangan, jar sahabat-sahabat nang lain, jar kekawanan Sidin nang lain, aneh hikam ni kopiah gugur aja disasah. Itu tuh nyawa. Apa jawaban Sidin? Tahulah buhan hikam, di dalam kopiahku itu ada sesuatu. Apa? Jadi di dalam kopiah Sidin ini
ada kain dijahit sidin di dalam, dan di dalam kain itu ada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar Sayyidina Khalid bin Walid, tidaklah aku membawa kupiah ini yang ada rambut Nabi itu setiap peperangan kecuali Allah Ta'ala memberikan aku kemenangan. Ayo, wani memadahkan Khalid bin Walid ini syirik. Kira-kira yang paham dengan tauhid dibanding kita siapa? Ya sahabat. Ada lagi di dalam Riyadhus Shalihin itu bagaimana para sahabat ini yaqtatilun min atharil wadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berabut mengambil bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam Riyadhus Shalihin. Tapi amun pian membaca Riyadhus Shalihinnya, kemudian ada ta'liknya Albani. Ada Riyadhus Shalihin itu ta'liknya Albani, ulama bubuhannya itu. Jarnya hadis itu dhaif. Di dalam Riyadhus Shalihin itu adalah hadis dhaif. Yang menyusun, yang menulis siapa? Imam Nawawi. Alimnya ummah ini. Semua bidang ilmu ada karangan Imam Nawawi. Sekelas Imam Nawawi, ulama a'lam, orang soleh, wali, Imam Nawawi itu. Masa sekelas sidin, kalau memang tauhidnya menurut Buhanikam sama lawan Buhanikam, kenapa sidin memasukkan hadis itu di dalam Riyadhus Shalihin sidin? Kalau memang tawassul dengan amal soleh, dengan bekas-bekas orang soleh itu tidak diperbolehkan, nggak mungkin sidin memasukkan hadis itu. Di dalam Al-Quran ada lagi, buka surah Yusuf. Nabi Yusuf ini berisi abah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini sayang benar dengan Nabi Yusuf. Berisi anak 11. Selain Nabi Yusuf itu ada 11 jenis anaknya. Singkat cerita, karena Nabi Yakub ini terlalu sayang dengan Nabi Yusuf, akhirnya yang 11 ini iri, lalu buhannya membuang Nabi Yusuf. Baca dalam surah Yusuf. Nabi Yakub sedih, terlalu banyak menangis, buta matanya. Setelah sekian tahun terpisah dengan Nabi Yusuf, sampai Nabi Yusuf menjadi raja Mesir. Dingsa anaknya datang ke Mesir, abahnya kada kawa buta. Dingsa anaknya ini hendak balik ke kampung, mendatangi abah, hendak mengesahkan bahwa Yusuf ini ada sudah jadi raja wah ini. Sebelum buhannya dibuli ke kampung, hendak pakai lawan abahnya, Nabi Yusuf melepas jubahnya. Jubahnya dilepas. Jar Nabi Yusuf ini jubah dibawa, kalau sampai ke abah, sapukan ke muha sidin. Partadda basira. Di dalam Al-Quran itu, ketika sampai ke abah, belum sampai lagi. Di dalam Al-Quran itu, inni ajidu riha Yusuf, aku mencium bau Yusuf ini datang. Jadi jar dingsan keluarganya di rumah bininya, anak-anaknya lain pian nih mari bahari sudah kada daam Yusuf tuh, kada daam bau Yusuf. Ternyata bujur datang keluarganya, anak-anak yang dari Mesir itu membawa jubah Nabi Yusuf. Ketika sampai ke depan Nabi Yakub, jubah itu ditaruh di mukanya Nabi Yakub. Seketika itu juga matanya itu sembuh. Ayo, syirik itu. Syirik. Wani memadahkan Nabi syirik. Kesembuhannya berkat jubah Nabi Yusuf. Jubah kain kayak baju buhan pian ini juga, kalau ada orang garing coba sapu akan ke muha orang garing, kemudian kada bertambah lain bajunya. Nah, jadi boleh minta kepada Allah dengan perantara itu nggak apa-apa, tidak dilarang, ada di dalam Al-Quran.
ada di dalam hadis. Kita ziarah orang soleh, kada meminta lawan kuburan itu kada. Kalau aturan ahlu sunnah yang sebujurnya ahlu sunnah wal jamaah, kita datang ke kuburan orang soleh, mintanya lawan Allah, berdoa lawan Allah kelebihan. Atau minta lawan kuburan itu, mintanya lawan Allah, tapi perantara orang soleh itu. Itu dalilnya di Al-Quran ada, dalilnya di hadis ada. Kalau secara logika, kita kalau hendak bertamu orang penting, hendak bertamu bupati, bertamu gubernur, kita ini kenal kada lawan bupati, kenal kada lawan gubernur, kita datang langsung ke rujabnya gitu, diterima sidin lah, mun kada disuruh menunggu sampai sore. Kena dulu jar babuhan ajudannya, bapak lagi ini, bapak lagi itu. Tapi kalau kita bisi orang dekat sidin, menunggu di rumah aja kita, pian sudah ditunggu. Dengan berkat orang nang dekat lawan sidin tadi, kena urusan aku lah, kena mun ada waktu sidin kosong, aku hendak menghadap. Oh tenang ya, tenang. Ini orang dekatnya tenang, kena ulun aturkan. Amun sidin ada waktu kosong, ulun telepon pian langsung datang aja ke rujab. Kayak itu kalau hendak nyaman bertamu bupati. Mau kada kita nang kunyuk datang itu kan harapan diterima orang, sampai di depan gerbang bisa ditolak orang. Kita ini lawan Allah jauh, banyak lupanya, banyak sasatnya kita ini, dosa banyak, hendak langsung. Buhannya itu kan berdalih, kada usah bertawasul langsung dia minta lawan Allah. Doamu mana? Muntungmu ini jarang minta lawan Allah, hatimu kotor, hendak sampai langsung ngalih banar, pakai tawasul dengan orang-orang soleh, tawasul dengan amal soleh. Tidak dilarang di dalam syariat, bukan yang dilarang di dalam agama. Makanya di sini yang kedua disebutkan oleh beliau, yang pertama tadi kan kalau kita minta petunjuk, minta surga, minta pertolongan, minta dimaafkan, diampuni dosa, minta keridhaan, minta masuk surga, itu minta dengan Allah, jangan minta dengan makhluk. Nah, yang kedua kebiasaan adatullah, kebiasaan adat yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Ada sebuah permintaan, kadang mungkin kita langsung minta lawan Allah kecuali dengan perantara manusia, ya kayak tawasul tadi. Atau contoh yang lain, masalah duit, ya kah, duit awalah kita langsung minta lawan Allah, ya Allah duit, langsung datang duitnya gitu. Kayak di video-video tuh nang orang bobohannya mau olah konten, ini berdoa gitu, guguran duit di mukanya, gitu. Itu konten. Amun kita minta lawan Allah langsung gugur duit ke hadapan kita, kededa. Pasti kita bermuamalahnya, perantaranya berhubungan dengan manusia. Pian berdagang dulu hanya datang duit. Atau pian sekalian minta lawan orang sugih, minta duit, minta duit lah, udah julungnya duit. Nah, perkara nang kayak ini kada kawa langsung minta lawan Allah, harus menghubungi makhluk. Apakah boleh kita meminta dengan makhluk perkara nang kayak ini? Boleh aja sih, kada apa-apa, karena memang adat kebiasaan yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita ini. Antangan yang ini harus perantara manusia dulu, harus perantara makhluk dulu, baru kita dapat. Sama tadi yang ulun jelaskan tentang tawassul, seperti itu. Atau kita kada kawa mangkat, ada barang barat banar, bisalah kita langsung minta tolong lawan Allah, ya Allah angkatkan, bisalah. Malahan kita kalau kayak itu kada beadab lawan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita minta tolong lawan orang nang tak kuat, nang kawa mangkat, ayo tolong sama aku, minta tolongnya lawan siapa?
lawan manusia. Kalau Bu Hanika memadahkan bahwa meminta tolong lawan selain Allah itu syirik, ayo kada usah minta tolong lawan orang. Mangkat bata seorang, mangkat nang barat-barat seorang, bisa terpacul pinggang. Nang kayak itu nah. Itu kan adat kebiasaan sudah. Seperti itu yang berlaku di dalam kehidupan kita ini. Atau menjahitkan pakaian. Pian kada bisa menjahit. Ayo di mana dapat baju kalau ada minta tolong lawan tukang jahit? Mempermak selawar seumpamanya, bisa tatak-tatak ke itu aja, tawakan orang. Pas memakainya tawakan orang, kada rapi, pasti kita minta tolong lawan tukang jahit. Nah, minta tolong lawan tukang jahit itu syirik lah. Ada, karena sudah diatur oleh Allah Ta'ala, adatnya seperti itu. Jadi kalau kita kada bisi keahlian di situ, kita minta tolong lawan yang bisa. Masang listrik, masang lampu. Amun pian kada bisa tuh setrum, cagat rambut. Bisalah kada minta tolong lawan orang lain. Nah, dua macam itu Jersidin. Faida sa'alta fas'alillah. Apabila meminta tolong, meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Nabi kan menyampaikan kalimatnya itu kan umum, am. Disyarahkan oleh para ulama. Misalnya kita memaham hadis itu, membaca terjemahan yaitu akhirnya tunjuk-tunjuk sedikit orang salah, sedikit orang kafir, sedikit orang bid'ah, itu sebabnya. Kada usah kembali kepada ulama, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu kalau bukan para ulama? Amun ikam seorang yang memahami ya kayak itu tadi jadinya. Fas'al idza sa'alta fas'alillah. Apabila ikam meminta, minta cuman kepada Allah. Pokoknya baku itu kada ada encer-encernya paan. Kalimatnya kan Rasulullah umum gitu nah. Lalu disyarahkan oleh para ulama, pemahamannya tuh kayak ini, kayak ini, kayak ini. Tentram hidup kita. Kada bercakut satu sama lain, kada menyalahkan orang lain, kada menganggap diri yang paling baik dari segala orang. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya gasan ulun pribadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya gasan kita berataan, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli